Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Sri Moda, NIM 23641208. Saya dari jurusan Teknik Mesin dengan prodi D4 Produksi dan Perawatan Mesin. Saya dari kelas 4D. Dan di sini saya akan memaparkan materi terkait termodinamika. Nah, yang dimana saya sendiri dari kelompok 4. Dan kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama ini adalah ada sebuah pemanas air atau water heater D151VA beroperasi pada kondisi tunak dengan dua jalur masuk dan satu jalur keluar. Data operasi sistem diberikan sebagai berikut. Bisa kita lihat ada parameter jalur 1 atau uap, jalur 2 atau cair, dan jalur 3 itu keluar. Nah, tekanan. Di parameter sini ada tekanan dan kami memiliki tekanan untuk jalur 1 sampai jalur 3 itu sebanyak 8 bar. Selanjutnya di sini ada temperatur. Jadi mana di jalur masuk 1 atau uap, kami mempunyai temperatur 250 derajat Celcius. Dan di jalur 2-nya 30 derajat Celcius. Sedangkan di jalur 3 itu cair jenuh. Masuk lagi ke dalam laju aliran massa. Di jalur 1 ini adalah 35 kg per second. Jalur 2 dan 3 masih belum diketahui. Terus di luas penampang, di jalur 1 masih belum diketahui, tetapi di jalur 2 kita sudah mendapatkannya itu 20 cm pangkat 2. Dan untuk laju aliran volumeter di jalur 1, 2 itu belum diketahui. Di jalur 3 itu ada 0,08 M pangkat 3 per second. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan satu laju aliran massa pada jalur masuk 2 atau M.2 dan jalur masuk 3 atau M.3 dalam kilogram per second. Selanjutnya nomor 2 ini kita disuruh mencari kecepatan fluida pada jalur masuk 2 atau V2 dalam meter per second. Kita langsung masuk saja dalam caranya. Ya, jadi di sini bisa dilihat kita bahas dari gambar ini terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam rumus dan penyelesaian masalah. Di sini untuk temperatur 1 sama dengan 250 derajat Celcius. Parameter satunya yaitu 8 bar, M.1 karena sudah diketahui yaitu 35 kg per second. Dan ini adalah gambar untuk masuk jalur masuk 1. Terus kita masuk ke dalam jalur masuk kedua, yaitu temperatur 2 sama dengan 30 derajat Celcius. Parameter 2 masih sama yaitu 8 bar. Dan A2 sama dengan 20 cm pangkat 2. Jadi A ini diartikan sebagai luas. Setelah itu kita masuk ke jalur keluar atau M23-nya. Di mana temperatur 3 sama dengan cair jenuh. Dan parameter 3 sama dengan 8 bar. AV3 sama dengan 0,08 meter pangkat 3 per second, di mana V ini adalah kecepatan fluida. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya ini, di mana rumus ini kami mendapatkannya dari materi-materi Pak Angga yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi, M.1 ditambah M.2 sama dengan M.3. Nah, M.1 ini sudah kita ketahui, yaitu 35 ditambah M.2 sama dengan M.3 yang belum kita ketahui. Jadi, M.3 sama dengan P3 dikali V3. Oh iya, sebelumnya di sini kita akan mencari M.3-nya terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk kembali. Di sini M.3 sama dengan 8 bar dikali 0,08 meter pangkat 3 per second. Nah, dan di mana 8 bar ini didensitaskan air cair jenuh 950 kg per meter pangkat 3. Yang di mana kami mendapatkan referensi ini dari Google. Oke, kita langsung masuk ke sini. Jadi, M.3 sama dengan 950 dikali 0,08 sama dengan 76 kg per second. Jadi, di sini kita sudah menemukan M.3-nya yaitu 76. Selanjutnya, kita akan mencari M.2. Untuk M.2-nya sendiri yaitu 35 ditambah M.2 sama dengan 76 kg per second. Yang dimana M.1 ini kita akan ubah dari sebelah kiri ke sebelah kanan dan hasilnya akan menjadi minus. Jadi, M.2 sama dengan 76 dikurang 35 sama dengan
41 kilogram per second. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan m.2 dan m.3-nya. Sekarang kita akan mencari kecepatan fluida. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu m.2 sama dengan rho dikali A2 dikali V. Nah, jadi rho air pada 30 derajat Celcius itu sama dengan 995,87 kg per meter pangkat 3. Yang dimana ini juga kami mendapatkan referensinya dari Google. Dan A2 sama dengan 20 cm pangkat 2. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke meter, jadi 0,002 meter pangkat 2. Oke, kita langsung masuk. Di sini ada V sama dengan M.2 dibagi rho kali A. Nah, jadi V 41, sebentar ya. Oke, jadi V 41 dibagi 995,87 dikali 0,002. Jadi V sama dengan 20,58 meter per second. Nah, kita sudah mendapatkan M.1, mohon maaf, kita sudah mendapatkan M.2, M.3, dan juga kecepatan fluidanya. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 2. Yang dimana sebuah tangki silinder vertikal dengan luas dasar A sama dengan 8 feet pangkat 2 menerima aliran masuk fluida dengan laju massa konstan M dot in sama dengan 28 pounds per second, di mana L adalah ketinggian fluida dalam feet. Terus massa jenis fluida adalah rho sama dengan 55 pound per feet pangkat 3. Jika tangki awalnya kosong, 1. Tentukan persamaan diferensial yang menggambarkan variasi ketinggian fluida L, buka kurung T kecil, tertutup kurung terhadap waktu. 2. Hitung ketinggian steady state atau LSS dan konstan waktu atau T besar sistem. Yang ketiga, buat plot ketinggian L, buka kurung T kecil tutup kurung dari T kecil sama dengan 0 hingga mencapai 95% dari nilai steady state. Jadi ini adalah soal yang akan kita cari jawabannya. Oke, nah di sini ada diketahui. Jadi sini luas dasar A itu sama dengan 8 feet pangkat 2. Laju massa konstan yaitu m dot in sama dengan 28 pound per second. Laju massa keluar atau m dot out sama dengan 11 pound per second. Massa jenis fluida rho sama dengan 55 pound per feet pangkat 3. Jadi di sini yang ditanya, 1. Persamaan diferensial ketinggian fluida L, T kecil, waktu. 2. Ketinggian steady state dan konstanta waktu, T kecil, sistem. 3. Buat plot ketinggian L, T kecil dari T kecil sama dengan 0 sampai 95%. Oke, kita sini yang diketahui dan ditanyanya, kita akan masuk ke dalam jawabannya. Jadi di sini ada dm per dt sama dengan m dot in dikurang m dot out. M sama dengan rho dikali V sama dengan rho dikali A dikali L buka kurung T kecil tutup kurung. Jadi M sama dengan 55 pound per feet pangkat 3 dikali 8 feet pangkat 2 dikali L. Jika diperkirakan terhadap waktu, maka dm dibagi dt sama dengan rho A dl dibagi dt. Jadi di sini kita pindah ke sebelah kiri. Jadi rho A dl per dt sama dengan m dot in dikurang m dot out. Nah, jadi di sini 440 dl per dt sama dengan 28 dikurang 11 L. Jadi rho dl per dt sama dengan 28 dikurang 11 L dibagi 440. Oke, selanjutnya di sini ada dl per dt ditambah 11
dibagi 440 sama dengan 28 dibagi 440. Jadi yang ini 11/440 kita kecilkan menjadi 0,025. Sedangkan yang 28/440 yaitu 0,063. Oke, jadi di sini DL per DT dikali 0,025 sama dengan 0,063. Selanjutnya kita ke sini yaitu DL per DT ditambah Rho L besar Q. Jadi Rho sama dengan 0,025 dibagi Q sama dengan 0,063. Sini jadi 2 dikali L T kecil sama dengan LP ditambah buka kurung L dikurang LP tutup kurung. LP sama dengan Q per Rho sama dengan 0,063 dibagi 0,025 sama dengan 2,52 feet. Jadi LO-nya sama dengan 0 atau tangki awalnya kosong. Selanjutnya, selanjutnya kita di sini ada keterangan ketinggian steady state. Nah, di mana DL per DT sama dengan 0. Jadi 28 dikurang 11 LSS sama dengan 0. LSS sama dengan 28 dibagi 11 sama dengan 2,54 feet. Dan sini ada konstanta waktu. Yang di mana DL per DT ditambah 11 bagi 440 L besar sama dengan 28 dibagi 440. DL per DT ditambah 1 per T L sama dengan K. Jadi 1 per T sama dengan 11 dibagi 440. T sama dengan 440 dibagi 11 sama dengan 40 detik. Di sini kita mencari konstanta waktunya. Kemudian di sini 95% dari steady state, yaitu L buka kurung T tutup kurung sama dengan 0,95 dikali 28 per 11 sama dengan 2,41. Jadi di sini minus 40 dikali in buka kurung 0,05 sama dengan 119,82. Jadi ini dari 0 ke 95% dari steady state. Mungkin ini adalah tabelnya yang dimana kita di sini dari 0 ke sini ke 90, 95. Kenapa ini tidak sampai atas? Karena kita hanya disuruh mencari sampai 95%-nya saja. Sehingga tidak mencapai atas dan juga dari aliran air itu selalu berbeda-beda. Oke, ini sesi tanya jawab. Di sini ada quotes motivasi dari Roh Krishna yaitu pintar itu tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan karakter yang baik. Jadi pintar itu tidak cukup, tetapi kita harus bisa mengimbangi dengan karakter kita yang baik, mulai dari attitude, etika, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya sudah selesai. Thank you and see you again. Oh ya, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan kenapa saya mempresentasikan sendiri karena pada saat kelompok saya maju untuk presentasi, di situ saya tidak hadir karena ada halangan. Jadi di sini saya tugaskan untuk melakukan presentasi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila masih banyak kurangnya dalam presentasi yang saya sampaikan maupun dari PowerPoint yang kami kerjakan dan dari materi yang kami kerjakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin sekian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Sekian dan terima kasih.